20 Juni 2023. Lebih dari 200.000 orang dinyatakan lolos SNBT ke perguruan tinggi impiannya masing-masing. Selamat ya, selamat menempuh ilmu di kampusnya masing-masing. Namun, di sisi lain, lebih dari 600.000 peserta dinyatakan gagal. Banyak di antara mereka yang merasa kecewa, sedih, putus asa, bahkan sampai menangis. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang menganggap bahwa menangis itu identik dengan cemen, lemah, cengeng. Tapi tahu nggak sih, menangis itu ternyata termasuk salah satu perbuatan yang mulia loh dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun sering menangis loh. Allah sangat menyukai hambanya yang menangis, terutama menangis karena takut kepada Allah, karena mengingat Allah, bersyukur, atau ketika mendengar ayat Al-Quran. Ini sejalan sama hadis yang diriwayatkan sama Imam At-Tirmidzi. Ainun la tamassahan nar, ainun bakat min khasyatillah. Bisa titisan air mata karena Allah, malu sama Allah, malu karena dosa maksiat. Sebab titisan air mata, Allah jamin kita tidak boleh tersentuh oleh neraka jahanam. Berarti jamaah sekalian, air mata itu tidak main. Apalagi air mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis adalah salah satu ekspresi manusia yang merupakan respon terhadap emosi yang bergejolak. Emosi yang dimaksud itu bisa jadi sedih, marah, atau bahagia. Dalam Islam, menangis dianggap sebagai salah satu cara untuk membersihkan hati. Biasanya menangis itu ditandai dengan keluarnya air mata, hidung yang memerah, suara serak dan terseduh-seduh. Lalu kenapa sih kita bisa menangis? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran surat An-Najm ayat 43. Dalam tubuh kita ada yang namanya kelenjar lakrimal. Letaknya ada di sekitar mata, di sini, tepatnya di atas kelopak mata kita. Kelenjar ini bertugas untuk memproduksi air mata. Ketika emosi kita meluap, itu akan memicu kelenjar lakrimal untuk menghasilkan sekresi air mata dalam jumlah yang banyak. Secara psikologis, menangis ini bisa meningkatkan mood dan membuang emosi-emosi negatif, sehingga menangis ini dapat meredakan stres. Karena ketika kita menangis, otak mengeluarkan zat kimia yang bernama leukotriene. Zat inilah yang berfungsi sebagai painkiller. Menangis juga memiliki manfaat lain. Menangis dapat menjadi media komunikasi agar orang lain atau diri sendiri dapat menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan. Menangis juga dapat membantu kita tidur lebih nyenyak. Hal ini disebabkan karena ketika kita menangis, maka itu akan memicu respon fisiologis lain seperti jantung yang berdetak menjadi lebih cepat dan pernapasan yang melambat. Makanya setelah menangis, kadang kita jadi mengantuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia Allah menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Jadi setelah tahu semua manfaat menangis dan keutamaannya, masih mau bilang kalau menangis itu cemen? Nangis, ingat dosa, rindu Nabi, ini suatu hal yang istimewa. Karena air mata yang keluar dari mata kita, karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nilainya tinggi sekali. Ya, dan yang hebat itu ketika Anda menangis sendirian ingat dosa, seketika dosanya digugurkan oleh Allah. Orang yang mampu menangis dalam kesendirian dan dia ingat dosanya diberikan dua kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat.